Oke teman-teman, ini saya berada di salah satu pantai, di mana pantai ini terkenal sangat indah. Pantai Watu Ulo ya, yang berada di Kabupaten Jember ya. Pantai ini terkenal dengan keindahannya, tapi juga terkenal dengan mistisnya teman-teman ya. Nah, konon ceritanya terbentuknya batu ular ini dulu ada naga, namanya itu naga rojo. Naga rojo itu sering memakan makhluk yang ada di sekitar hutan yang ada di wilayah hutan Watu Ulo ini. Dan setelah itu konon ceritanya ada dua orang pemuda yang lagi mancing. Dia nggak dapat ikan dari pagi sampai sore, dan akhirnya dia menemukan kayak pancingnya itu dimakan ikan besar, ikan emas. Tapi habis itu ikan emas itu suruh lepas kembali. Nah, setelah itu, setelah dilepas ikannya itu, terus ada Nogo Rojo yang turun dari gunung itu. Nah, terus dia memakan ikan emas yang lagi dilepaskan itu. Nah, habis itu dua pemuda itu langsung membantai Nogo Rojo itu, terus dibelah jadi tiga. Belahnya itu, kepalanya itu ada di daerah, kalau nggak salah itu di daerah Muncar ya. Nah, ini badannya di sini di Watu Ulo ini berbentuk sisik ular. Sedangkan ekornya ada di daerah Pacitan sana ya. Oke teman-teman, kita explore teman-teman. Tahun ini teman supaya sendirian gaduh hiji boneka takin. Salah satu pantai yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Selama ini Watu Ulo telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik dari daerah Jember maupun di luar Jember. Selain karena keindahan pantai serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, ada satu ciri khas lagi yang membuat pantai Watu Ulo menjadi sangat istimewa. Hal itu tak lain adalah susunan batu panjang yang menjorok ke pantai dan menyerupai bentuk ular. Tak diragukan lagi, susunan batu yang memanjang dan menyerupai ular itulah yang membuat pantai ini kemudian dikenal khas dengan sebutan Watu Ulo. Jika Anda pernah berkunjung ke sana, Anda akan melihat sendiri bahwa batu tersebut tak dijuluki Watu Ulo atau batu ular tanpa sebab. Selain bentuknya yang memanjang menyerupai ular, struktur batu tersebut juga mirip dengan sisik ular. Keunikan struktur batu tersebut memunculkan banyak legenda serta cerita mengenai asal-usulnya. Salah satunya adalah yang dituturkan langsung oleh Ansori, penjaga pantai Watu Ulo. Konon, dipercaya bahwa wilayah pantai selatan tersebut dihuni oleh Nogo Rojo yang berwujud ular raksasa. Nogo Rojo yang menguasai wilayah pantai ini memakan semua hewan yang ada di dalamnya, hingga masyarakat tidak bisa mendapatkan makanan dari tempat tersebut. Lantas, tersebutlah dua orang pemuda bernama Raden Said dan Raden Mursodo yang bersaudara. Kedua pemuda tersebut adalah anak angkat dari Nini dan Aki Sambi, pasangan yang sudah berusia cukup tua. Raden Said dalam cerita ini dipercaya sama dengan Raden Said yang nantinya dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Singkat cerita, legenda mengatakan bahwa kedua pemuda tersebut memancing di tempat Nogo Rojo tinggal. Karena semua hewan di sana telah dimakan oleh sang ular raksasa, maka kedua pemuda tersebut tak berhasil mendapatkan ikan satupun. Hingga akhirnya, kail Raden Mursodo berhasil mengait satu ikan yang disebut ikan Mina. Ikan Mina itu ternyata bisa berbicara. Dia meminta agar dilepaskan dan tidak dibunuh untuk dijadikan makanan. Sebagai gantinya, ikan Mina tersebut akan memberikan sisik yang bisa berubah menjadi emas untuk Raden Mursodo. Raden Mursodo menyetujuinya dan melepas ikan Mina itu kembali ke laut. Namun tak berapa lama kemudian, ternyata muncullah Nogo Rojo dan langsung memakan ikan Mina yang sudah dilepaskan oleh Raden Mursodo. Geram,
Raden Mursodo segera melawan sang ular raksasa dan membelah tubuhnya menjadi 3 bagian. Inilah yang menjadi asal-muasal terbentuknya Watu Ulo di pantai Jember. Saking besarnya, 3 bagian ular raksasa itu terpencar. Bagian badannya berada di pantai Watu Ulo Jember, bagian kepalanya berada di Gerajakan Banyuwangi, dan bagian ekornya berada di Pacitan. Potongan tubuh Nogorojo itulah yang kemudian hingga saat ini dipercaya menetap di pantai Watu Ulo dan menjelma menjadi batu-batuan yang menjorok ke laut. Meski mitos ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah, namun ada fakta-fakta unik yang membuat masyarakat percaya dengan mitos tersebut. Salah satunya adalah bahwa panjang batu yang seperti ular tersebut diketahui sangat panjang dan besar.